Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lulur Hadatul Ais dengan NIM belakang 100, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan sedikit mereview materi mengenai bahasa sastra Indonesia yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Untuk materi pertama mengenai deskripsi benda. Deskripsi merupakan kata benda yang memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, jadi sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, sedangkan kata benda atau yang biasa disebut dengan nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, dan konsep atau pengertian dari segi semantis. Bentuk kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda nomina dasar yang merupakan kata-kata secara konkret menunjukkan identitas suatu benda, sehingga kata ini sudah tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk lainnya. Nomina konkret ini merupakan benda-benda yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan oleh panca indera, seperti contohnya kucing, kursi, rumah, mobil, pohon, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata benda nomina turunan, yang merupakan jenis kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Nah, benda-benda ini yang tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera kita, biasanya melibatkan perasaan, seperti contohnya kekuatan, marah, sedih, sayang, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita paham mengenai penjelasan tersebut, kita bisa lihat contoh di sini, yaitu membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata benda konkret. Maka, bentuk kalimatnya yaitu pohon yang di taman itu sangat besar. Nah, dari kalimat tersebut, maka kata konkretnya adalah kata pohon. Kenapa? Karena pohon ini benda yang dapat dilihat, diraba oleh panca indera kita. Yang kedua, kata benda abstrak. Nah, bentuk kalimatnya yaitu Anis terlihat sedang kecewa. Maka kata benda ini abstraknya menuju pada kata kecewa, karena kata kecewa ini merupakan sebuah perasaan yang tidak bisa dilihat, diraba oleh panca indera. Materi kedua mengenai identifikasi diri. Pengertian identifikasi diri merupakan suatu tindakan atau proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu fakta atau seseorang. Untuk selanjutnya yaitu pertama menuliskan nama diri. Nama diri atau proper name dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu, orang disapa atau dipanggil dengan namanya tersebut yang dikenal. Yang kedua, menuliskan nama keluarga dengan kekerabatan. Nah, di dalam bermasyarakat, pada umumnya, sapaan menurut ikatan kekeluargaan dapat dijabarkan bahwa ada dua kelompok sapaan keluarga, yaitu sapaan untuk keluarga inti dan sapaan untuk keluarga luas. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, sedangkan untuk keluarga luas mencakup hubungan keluarga pihak ayah dan ibu, mulai dari urutan tertua sampai yang termuda. Mulai dari kakek dan nenek piut, kakek atau nenek buyut, kakek dan nenek, ayah, ibu, paman, bibi, cucu, dan cicit. Ketiga, menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya. Setiap orang itu memiliki status, meskipun beberapa memang memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain menurut penilaian masyarakat. Sebagai contoh, status yang berbeda di dalam sebuah rumah sakit, misalnya status sebagai dokter, perawat, bagian administrasi, staf kebersihan, dan pasien, yang dimana masing-masing memiliki status, namun dari semua status tersebut, ada yang memiliki status yang lebih tinggi. Status sosial sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu assigned, achieved, dan ascribed. Assigned status yaitu status yang diberikan merupakan
status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Seseorang yang melaksanakan mandatnya dengan baik, maka dianggap berjasa oleh masyarakat maupun setidaknya oleh pihak pemberi mandat. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno dan juga Muhatta, yang mana beliau diberi mandat oleh rakyat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, achieve status, yaitu status yang diperjuangkan, yakni kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa untuk jadi sarjana, maka dengan cara menyelesaikan pendidikannya sampai lulus. Yang terakhir yaitu ascribe status, dari diri, yaitu status yang diperoleh melalui kelahiran. Misal, kedudukan anak sebagai bangsawan diperoleh karena lahir dari orang tua kalangan bangsawan. Yang terakhir, menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya itu didasarkan pada keahlian tertentu secara bersifat mandiri. Contohnya dalam penulisan gelar yang benar yaitu Dr. Andes Agus Salim M. Hum, yang dimana jabatan ini disebut sebagai Magister Humaniora. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Kirtan Salsabil MSI yang diberikan untuk para gelar guru besar. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua baik tunggal ataupun jamak. Jadi, kalimat sapaan ini digunakan pada saat kita ingin menyapa atau menegur seseorang yang ingin kita jumpai dan yang ingin kita tegur. Kemudian, kata sapaan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki pemberdaharaan atau kosakata sendiri. Jadi maksudnya seperti di negara kita ini, tanpa kita sadari, sering sekali kita mengambil beberapa istilah dari bahasa daerah penduduk setempat yang kemudian sering dipakai dalam sebuah percakapan sehari-hari atau dalam penulisan. Yang kedua, terdapat tingkatan kata berdasarkan pelaku yang disapa. Nah, jadi ketika kita ingin menyapa atau mengutarakan kata sapaan kepada orang lain, kita pun tidak dapat menyamaratakan hanya karena kita mengenalnya dengan baik atau sudah akrab dengannya. Kita tentu harus tetap memperhatikan saat dimana kita menyapa teman sebaya dan orang yang jauh lebih tua dari kita. Kemudian contoh kalimat sapaan yaitu pertama kalimat sapaan santun atau hormat. Seperti contohnya, selamat siang tuan, adakah yang dapat saya bantu? Nah, yang kedua kalimat sapaan biasa atau non formal seperti hai Lia, apa kabar? Sudah lama juga ya kita tak jumpa. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kalimat sapaan. Materi selanjutnya tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan para pemain. Nah, dialog memainkan peran penting karena menjadi pengarah dalam lakon drama. Yang kedua itu prolog, artinya memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau cerita yang akan disajikan. Sebab prolog sering berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh dan pemerannya, serta konflik yang akan terjadi di panggung. Epilog merupakan kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Kemudian berdialog dengan teman sejawat merupakan proses pertukaran informasi antara individu yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, tujuan dari berdialog ini cukup banyak ya. Yang pertama, mengenali diri sendiri dan orang lain. Karena dengan berkomunikasi dengan teman sebaya, kita akan mendapat sebuah perspektif baru tentang diri sendiri dan memahami lebih mendalam tentang sikap dan perilaku teman. Yang kedua, mengenali dunia luar. Dengan komunikasi dengan teman, kita dapat memperoleh banyak informasi dan pelajaran. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan. Dengan berkomunikasi ini, kita akan menciptakan hubungan yang baik dengan teman dan dapat membantu mengurangi rasa kesepian. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Dan yang kelima, yaitu bermain dan mencari hiburan. Materi yang kelima, yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Kegiatan membaca itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring.
yang merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan lambang-lambang bunyi. Oleh karena itu, membaca nyaring juga disebut dengan membaca bersuara. Nah, dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan dan juga teknik tertentu seperti nada, intonasi, pelafalan, penjedaan, dan lain sebagainya. Nah, membaca dalam hati atau senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, dan juga tanpa berbisik. Dalam memahami bacaan kegiatan membaca senyap membutuhkan kecepatan mata dalam membaca teks bacaan tersebut. Nah, pembaca juga dapat menikmati bahan bacaan dalam hati dan menyesuaikan kecepatan membaca berdasarkan tingkat kesulitan bahan bacaan tersebut. Kegiatan membaca senyap hanya menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan juga ingatan. Membaca diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya. Yang pertama yaitu membaca memindai, di mana membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Yang kedua, membaca scanning, yaitu keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu membaca skimming, yang dimana memiliki kesamaan dengan membaca scanning. Namun di sisi lain perbedaan membaca skimming yaitu menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat guna memperoleh gambaran untuk mengenai teks tersebut. Materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan teks. Puisi adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk bahasa yang khusus yang menggunakan kata-kata secara tidak biasa dan memiliki makna dan pengalaman estetis yang mendalam. Karakteristik dari puisi tersebut terdiri dari yang pertama, penggunaan kata-kata yang padat dengan makna konotatif, simbolik, dan metaforis. Yang kedua, penggunaan irama, rima, dan ritme yang teratur dan juga konsisten. Nah, yang ketiga yaitu tersusun dalam bentuk bait dan baris yang biasanya pendek dan juga teratur. Yang keempat, mengandung perasaan, emosi, dan imajinasi yang mendalam serta kompleks. Yang kelima, memiliki penggunaan bahasa yang lebih artistik dan juga kreatif. Nah, bagaimana sih cara agar pembacaan puisi yang kita bawakan itu terlihat bagus dan menjiwai? Nah, dapat kita lihat cara berikut ini. Yang pertama, pelafalan yang tegas, dan yang kedua, memperhatikan artikulasi. Artikulasi dalam pembacaan puisi mencakup intonasi, yaitu tinggi rendahnya suara dalam mengucapkan kata atau sebuah kalimat. Nah, yang ketiga, ekspresi dan mimik. Ini sangat diperlukan untuk menggambarkan skala bentuk dari isi puisi yang kita bacakan. Nah, jika puisi yang kita bawakan itu sedih, maka kita juga harus menggunakan ekspresi dan mimik wajah yang sedih. Dan sebaliknya, jika puisi yang kita bawakan mengandung kebahagiaan, maka kita harus memasangkan wajah bahagia. Kemudian, definisi dari teks itu tersendiri adalah sebuah ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatif menggunakan suatu kesatuan. Nah, tata cara membaca teks yaitu membaca dengan tenang dan fokus. Kedua, skim dan scan terlebih dahulu teksnya. Yang ketiga, membaca dengan suara dalam hati. Dan yang terakhir, gunakan tanda baca dan tata bahasa sebagai panduan. Materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Tulisan sambung merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan huruf yang bersambungan satu sama lainnya dengan tidak mengangkat pensil. Tujuan dalam mengajarkan menulis tegak bersambung adalah supaya murid dapat menulis dengan rapi dan juga jelas. Nah, langkah dalam menulis tegak bersambung itu yaitu bentuk huruf harus sederhana sehingga mudah bagi murid untuk menuliskannya. Kemudian cara menulisnya, meskipun sederhana tetapi harus luas. Yang kemudian bentuk huruf dan angka harus jelas, terutama untuk huruf-huruf dan angka yang mempunyai kemiripan seperti huruf C dan E dan juga huruf N dan M. Kemudian tulisan huruf dirangkai sehingga tercipta cara menulis yang cepat. Nah, manfaat menulis tegak bersambung itu yang pertama meningkatkan koordinasi motorik, dapat meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan membaca dan juga ekspresi kreatif.
Materi ke-8 yaitu rangkuman. Rangkuman atau ikhtisar merupakan hasil kegiatan merangkum. Nah, rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Kemudian, ciri-ciri rangkuman. Nah, yang pertama itu pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Kedua, penyusunan ringkasan terkait oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Yang ketiga, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Nah, kemudian gimana cara membuat ringkasan? Yang pertama itu kita harus membaca dan memahami naskah atau bacaan. Jadi kita harus membaca dengan mengulang-ulang sehingga dapat memahami pesan dan isi naskah tersebut secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu menulis ide pokok paragraf. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempertegas maksud dari penulis asli dalam karangannya. Yang ketiga itu menulis ulang dengan kalimat sendiri. Jadi menulis ulang karangan dengan menggunakan kalimat sendiri atau yang disebut sebagai reproduksi. Materi yang ke-9 yaitu materi parafrasa. Parafrasa adalah proses menciptakan kembali kalimat atau pernyataan dalam bahasa lain tanpa mengubah maknanya. Kemudian apa saja langkah-langkah dalam parafrasa? Nah, yang pertama itu memulai kalimat dengan memperkenalkan konteks yang kemudian diikuti bagian terakhir dari kalimat asli. Setelah itu diikuti dengan sebuah fakta. Yang kemudian yang kedua yaitu pemilihan sinonim. Hal ini diperlukan untuk apa? Untuk agar karya sastra yang dibuat itu tidak serta-merta sama. Jadi intinya mengubah kata dengan kata lain namun tidak mengubah makna atau arti dari kata tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu mengubah struktur kalimat. Dalam praktiknya, seorang penulis harus melakukan perubahan struktur kalimat. Jika kalimat asli menggunakan kalimat yang aktif, maka bisa diubah ke kalimat pasif. Kalimat aktif ini merupakan kalimat yang didahului oleh subjek atau hal yang melakukan suatu tindakan. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu pisahkan informasi menjadi kalimat yang terpisah. Penulis bisa saja nih memainkan dengan sejumlah kata untuk membuat kalimat yang berbeda agar dalam suatu kalimat panjang yang kemudian dipecah menjadi dua. Materi yang ke-10 yaitu tentang materi surat resmi dan juga surat pribadi. Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau sebuah lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal suatu kedinasan. Contohnya seperti surat undangan, surat jual beli, nota dinas, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah kepribadian. Bahasa dari surat pribadi ini bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Kemudian macam-macam surat resmi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 contoh dari surat resmi. Yang pertama itu ada surat permohonan yang merupakan surat bantuan dana dan surat permohonan cerai. Nah, yang kedua ini surat keputusan, seperti surat keputusan pengangkatan tenaga kerja hingga surat keputusan panitia dari kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu surat kuasa yang terbagi menjadi 2, yaitu surat kuasa umum dan juga surat kuasa khusus. Karakteristik surat resmi dan pribadi. Karakteristik surat resmi yaitu dilengkapi dengan kop surat, nomor surat. Nah, surat resmi yang diakui kebahasannya hanya ditulis oleh suatu instansi kepada instansi lain maupun individu. Isi dari surat resmi berisi tentang keperluan dinas, misalnya keperluan undangan rapat, surat izin menggunakan tempat, surat permohonan maaf kepada instansi atau individu. Nah, yang kedua ini surat pribadi yang berisi format surat bebas, struktur, isi surat personal, dan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Materi 11 yaitu formulir dan kuintasi. Formulir merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisasi, mengumpulkan, mengalihkan informasi.
Formulir memberikan fasilitas terhadap pengumpulan dan pemindahan data serta informasi dengan cepat dalam bentuk yang ringkas dan padat. Manfaat dari formulir yang pertama yaitu untuk keseragaman atau pembakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan data. Yang ketiga, untuk mempermudah pemberkasan atau filing baik sistem maupun tempatnya. Nah, yang selanjutnya sebagai alat perencanaan karena di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan definisi kuintasi yaitu merupakan alat bukti transaksi yang memudahkan pencatatan informasi arus kas suatu bisnis atau perusahaan. Nah, jenis-jenis kuintasi ini yaitu ada kuintasi bukti pembayaran, kuintasi transaksi produk, kuintasi transfer uang, dan kuintasi serah terima uang. Kemudian fungsi kuintasi yaitu bukti terlaksananya pembayaran, memudahkan pencatatan kas perusahaan, membantu audit keuangan perusahaan, serta dokumen untuk mendapatkan garansi suatu barang. Materi yang terakhir yaitu materi tentang naskah pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada orang banyak. Pidato merupakan penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain. Nah, secara umum ada 3 tujuan pidato, yaitu informatif atau memberitahukan, kedua persuasif atau mempengaruh, dan yang ketiga itu rekreatif yang artinya menghibur. Tahap persiapan naskah pidato. Yang pertama itu memilih topik. Dalam memilih topik, yang harus diperhatikan adalah topik harus sesuai dengan minat pembuat pidato dan juga harus menarik minat pendengar. Yang kedua, merumuskan judul. Judul yang baik harus memenuhi 3 syarat, yaitu relevan, yang artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan, dan provokatif artinya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusias para pendengar. Nah, kemudian singkat artinya mudah ditangkap, maksudnya pendek kalimatnya dan mudah untuk diingatnya. Yang ketiga, membuat pembukaan pidato. Pembukaan pidato yang baik akan memancing perhatian para pendengar sehingga mereka akan siap mendengarkan isi pidato yang ingin kita bawakan. Nah, yang keempat, mengembangkan pembahasan. Dalam membuat pembahasan, kita juga harus bisa memasukkan kata-kata yang sederhana dan juga tidak terbelit-belit, dan tentunya harus sesuai dengan topik dan judul pidato kita. Nah, yang terakhir yaitu membuat penutup pidato. Di sini kita bisa memasukkan kata-kata pujian dan terima kasih untuk para audiens sudah mendengarkan.